Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat di Bizaki Channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mendapatkan bahan emas dengan tepat dari tanah kaolin. Oke sobat, ini yang di depan saya ini adalah tanah kaolin. Tanah kaolin merupakan ciri pengantar emas. Strukturnya seperti saya katakan pada video kemarin, yaitu cenderung liat dan lengket dan banyak mengandung pirit. Itu bila dilimbang oleh kita, dicuci, maka akan tampak seperti air susu. Dan pada akhir pencucian kita akan melihat pirit yang tersisa. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana caranya mendapatkan bahan dari batuan kaolin. Walaupun banyak kandungan pirit, namun tidak menutupi kemungkinan bahwa batuan pirit itu mengandung emas, karena di dalam batuan pirit itu tersembunyi emas yang terperangkap oleh pirit atau bahan seng. Mari kita lihat bahannya dan kita saksikan bagaimana caranya dan peralatan apa saja yang harus disediakan. Nah sobat, beginilah keadaan dan warna daripada tanah pirit. Pirit cenderung bertindak sebagai ciri atau tanda bahwa di lokasi tersebut terdapat banyak emas. Namun emas tidak selalu harus berada di jalur urat seperti para penambang biasanya. Namun untuk kita yang bermain kimia, pirit telah bisa diolah baik dengan sistem pengolahan basa atau asam. Namun pada batuan kaolin biasanya batuan tersebut telah berada di kadar asam. Nah, salah satu ciri atau ciri khas yang berada di tanah kaolin adalah adanya kuarsa. Kuarsa seperti bentuk batuan es seperti ini. Nah ini adalah kuarsa. Nggak kelihatan ya? Coba saya ambilin dulu kuarsa yang agak besar dan agak terlihat. Kuarsanya betul-betul bening ya, seperti garam. Ini saya cuci dulu. Nah ini teman-teman sudah agak terlihat tuh, agak tebus pandang ya di bagian atas. Hanya saja sayangnya kuarsa ini agak tertutup oleh batuan kaolin, karena batuan kaolin sendiri mempunyai sifat yaitu agak lengket. Sementara kaolin di beberapa daerah dipergunakan oleh pengrajin adalah untuk bahan membuat keramik ya, dan bisa juga dipakai bahan untuk membuat kowi, itu sebagai pembakaran. Nah ini kita lihat nih, bahkan di batuan kuarsanya pun telah ada agak warna ke kuning-kuningan. Nah kita lihat teman-teman ya, coba saya fokuskan dulu. Oke teman-teman, peralatan apa saja yang harus kita persiapkan? Yang pertama adalah saringan tepung seperti ini ya, kalau bahasa Sundanya kalo nih. Saringan tepung. Yang kedua adalah baskom sebagai nanti wadah untuk kita ambil endapan beratnya. Seterusnya kuali atau katel. Nah ini seperti yang dipegang oleh teman saya, Mang Edod. Halo. Ya halo nih. Nah bagaimana caranya? Lumpur kaolin atau batu kaolin yang telah kita bubukkan dengan palu, yang telah kita haluskan lembut, lalu kita masukkan ke dalam katel seperti ini. Nah ini sudah hampir tersisa endapan beratnya saja. Coba kita fokuskan dulu.
Nah ini kelihatan ada hasil, ada piritnya. Nah itu di bagian atas endapannya. Lalu setelah itu nanti ada tahapan selanjutnya yang harus dilakukan. Jadi dengan begini kita pastikan bahwa yang tersisa itu adalah endapan beratnya saja. Nanti kita saksikan bagaimana Mang Edot menyelesaikannya hingga kita nggak perlu lagi untuk proses roasting ya. Bukan roasting, maksudnya nggak perlu lagi kita tumbuk. Dan ini kan logam. Ini Mang Edot menunjukkan bahwa apa yang dia rimbang ini atau yang dia apalah bahasa ininya, ini telah mengandung logam karena sebab tidak terbawa hanyut oleh air lagi. Ini adalah bagian dari logam. Hanya saja kandungan logamnya apa, apakah emasnya banyak atau tidak, kita belum mengetahui. Tetap itu tergantung rezeki. Namun dengan cara langkah begini kita dapat mengirit tenaga. Kenapa? Kita tidak perlu menumbuk sampai halus hingga ukuran sehalus tepung semen ya. Terus kita tidak perlu memakai kimia yang banyak karena kita telah mengambil intinya saja, itu kandungan logam beratnya. Nah seperti ini. Lalu pada langkah kedua baru nanti kita main saringan tepung sehabis ini. Jadi yang lolos ke bawah adalah betul-betul endapan berat yang telah super halus sehingga oleh kimia bisa tembus. Yuk lanjut Mang Edot. Lanjut. Nah kita lihat penggunaan saringan tepung. Jadi seperti ini sobat. Jadi yang tadi telah dipilih dengan kuali ya, dengan cara ditimbang, sekarang kita saring lagi menggunakan saringan tepung seperti ini. Jadi otomatis endapan berat yang super halus itu akan jatuh ke bawah, sedangkan yang masih kasar bisa kita simpan dahulu, sebab yang masih kasar ini udah jelas seperti saya bilang tadi dari awal bahwa ini adalah endapan yang sudah berat ya. Nah seperti ini kita lihat tuh hasilnya, ada tepung super halus yang merupakan Logam. itu udah logam itu, sedangkan piritnya sendiri tuh ikut terbawa. Nah ini yang agak kalau dari kamera ini kelihatan putih, namun sebenarnya pada ujung-ujungnya ada mengkilap seperti agak kemasan namun agak hitam. Nah kata Mang Edot sendiri seharusnya itu prosesnya di air yang mancur agar tidak perlu menyiram seperti ini. Jadi kalau di air mancur langsung tinggal kita mengucek-ngucek saja di atas saringan tepung ini. Nantinya endapan yang super halus pun akan jatuh sendiri ke air dan lumpur atau sisa tanah yang masih berwarna putih susu pun akan ikut hanyut. Sementara logam atau kaolin yang mengandung logam itu akan tetap mengendap di bawah. Nah ini kita lihat masih ada putih susu, ini merupakan lumpur yang bercampur dengan sulfur atau belerang. Nah itu kita lihat pada bagian atas ada yang tersisa, itu merupakan endapan berat, dan ada yang jatuh itu pirit tuh. Pirit yang jatuh itu pirit. Pirit tetap akan jatuh, sedangkan endapan berat akan tetap nyangkut ya, Ikut di dalam. Nah begini caranya untuk mendapatkan endapan berat dari tanah kaolin atau batuan yang berwarna putih seperti kaolin. Nah seperti yang ada di depan ini, yang dekat pahat ini. Dan hasilnya teman-teman adalah begini nih. Ini sudah endapan yang super halus ini. Jadi kita nggak perlu lagi untuk menumbuk menjadi salus tepung, sebab ini sudah lebih halus daripada semen. Nah seperti ini. Setelah menjadi seperti ini, kita tinggal nyangrai, roasting sampai jadi merah membara dan hilang bau sulfurnya. Ingat, jadi merah membara dan hilang bau sulfurnya, sebab bau sulfur itu sendiri merupakan salah satu logam kiri, itu pengganggu emas untuk keluar dari batuan kaolin atau lumpur kaolin seperti ini. Oke, kita saksikan Mang Edot untuk menyelesaikan pekerjaannya.
Oke teman-teman, sekian dulu video dari kami Bizaki Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video dari kami berikutnya. Saya pikir walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih untuk Mang Edot. Mang Edot, atur nuhun Mang Edot. Iya, turun. Nanti kedepannya kita akan belajar bagaimana cara mengimia atau mengolah endapan yang telah kita ambil ini sampai betul-betul menjadi logam yang kita inginkan, baik emasnya, peraknya, atau palladiumnya, atau mungkin bisa juga kita sampai pengolahan pada tembaga dan timah. Oke teman-teman, terima kasih. Nantikan video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cung jempol Mang Edot.